Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar hukum online dimanapun kalian berada. Seneng banget rasanya bisa memandu kalian di sesi bedah masalah kali ini. Kita bakal bahas topik yang super krusial di mata kuliah hukum perbankan, yaitu tentang jenis dan operasional bank. Nah, materi keren yang akan kita ulas bareng-bareng hari ini udah disusun secara khusus oleh Ibu Syarifah Nurisiska SHMKN. Jadi siapin catatannya ya, karena kita bakal bongkar tuntas gimana regulasi, teori, dan praktik benar-benar bersinggungan di dunia nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, untuk membedah masalah ini, kita punya 5 poin agenda. Pertama, kita lihat dinamika operasionalnya. Kedua, dasar hukum dan regulasi. Ketiga, teori manajemen risiko dari para ahli. Keempat, analisis kepatuhan. Dan yang terakhir, pastinya refleksi dan referensi akademiknya. Sip, kita masuk ke bagian pertama, dinamika operasional perbankan atau bisa kita sebut lingkungan beresiko tinggi. Gini, yang perlu banget kita pahami, hubungan antara bank dan nasabahnya itu bukan cuma sekedar tanda tangan kontrak hitam di atas putih loh. Sama sekali bukan. Ini tuh soal asas kepercayaan yang mutlak. Makanya, industri perbankan ini bisa dibilang salah satu industri dengan resiko paling tinggi di dunia. Bayangin aja, kalau sampai gagal ngelola satu resiko operasional aja, dampaknya bukan cuma bikin satu bank itu bangkrut. Enggak, ini bisa memicu efek domino alias krisis sistemik yang merusak stabilitas ekonomi seluruh negara. Ngeri kan? Nah, kalau kita lihat literatur akademik, para ahli udah secara eksplisit memetakan 8 resiko krusial yang emang nempel banget di operasional bank. Ada risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, sampai resiko reputasi. 8-8-nya ini ibarat bom waktu. Kalau pihak bank sampai gagal memetakan ke-8 risiko ini dengan presisi yang tepat, ya kebangkrutan tinggal tunggu waktu aja. Oke, lanjut ke bagian kedua, dasar hukum dan regulasi. Kita bahas kerangka hukumnya. Terus, dari mana semua aturan main ini berasal? Coba kita lihat gimana kerangka hukumnya disusun secara hierarkis kayak fondasi bangunan. Di tingkat paling dasar, kita punya KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang jadi basis perikatan antara bank dan nasabah. Naik satu level, ada undang-undang, spesifiknya UU nomor 10 tahun 1998 untuk perbankan umum dan UU nomor 21 tahun 2008 buat perbankan syariah. Nah, di puncaknya, ujung tombak operasionalnya, kita punya aturan yang super ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK nomor 18 tahun 2016. Aturan ini nih yang benar-benar mewajibkan bank untuk nerapin manajemen risiko tanpa tawar-menawar. Masuk ke bagian ketiga ya, teori manajemen risiko menurut doktrin akademik dari para ahli. Sebelum ngomongin teori yang ribet-ribet, kita bedah dulu nih akar kata manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin, manus yang artinya tangan, dan agere yang artinya melakukan atau bertindak. Maksudnya apa? Secara harfiah, manajemen itu artinya ngambil kendali ke dalam genggaman tangan kita sendiri, lalu mengelolanya secara sistematis. Jadi, ini tuh bukan cuma soal mantau dari jauh ya, ini adalah tindakan aktif yang emang disengaja. Nah, konsep aktif ini dipertegas lagi oleh pakar kita, Irham Fahmi, di tahun 2010. Beliau merumuskan manajemen risiko itu, saya bacain kutipannya langsung ya, sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dari sini kelihatan jelas banget pondasinya, ngelola risiko di bank itu sebuah sains, sebuah ilmu ukur, bukan cuma tebak-tebakan atau insting semata. Dan yang bikin makin menarik, ini ngebongkar satu fakta penting banget. Menurut Rifai dan Arifin, kenapa sih bank harus patuh hukum soal manajemen risiko? Ternyata bukan semata-mata buat menghindari denda dari OJK atau lari dari bencana loh. Implementasi ini tuh justru kunci buat ngebangun bank yang fundamentalnya kuat, ngelindungin rahasia nasabah, bikin keputusan strategis jadi lebih gampang, dan pada akhirnya nyiptain daya saing yang super tangguh di pasar global. Keren banget kan? Sekarang kita sampai di bagian keempat, analisis kepatuhan dalam meminimalisir resiko operasional. Nah, poin krusialnya ada di sini. Pasal 10 dari POJK yang sempat kita singgung tadi itu sifatnya absolut, nggak ada ruang buat negosiasi. Aturan ini dengan tegas nyuruh setiap bank buat ngelakuin 4 langkah operasional ini. Pertama, mereka harus bisa ngidentifikasi resiko. Terus kedua, ngukur seberapa gede dampaknya. Ketiga, pantau terus pergerakan resikonya. Dan terakhir, yang keempat, kendalikan resiko material tersebut sebelum meledak jadi krisis beneran. Tapi tunggu dulu, pelaksanaannya di lapangan ternyata beda loh antara bank konvensional sama bank syariah. Kalau bank konvensional, mereka kan tunduk penuh nih sama hukum positif nasional dan regulasinya OJK. Tapi kalau bank syariah,
Mereka ini punya beban yang namanya kepatuhan ganda alias dual compliance. Jadi setiap operasional atau kontrak yang mereka bikin harus taat hukum negara sekaligus taat sama prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Artinya harus benar-benar bersih dari unsur maisir, horor, dan riba. Berlapis banget kan? Terus wujud aslinya gimana sih di keseharian bank? Jadi gini, OJK itu nuntut mitigasi yang luar biasa ketat. Misalnya bank diwajibkan terus jaga yang namanya CAR atau Capital Adequacy Ratio, semacam tameng modal buat nahan guncangan. Terus mereka juga wajib punya sistem disaster recovery buat ngelindungin data nasabah dari serangan siber. Belum lagi rutinitas stress testing, sampai keharusan ngebangun budaya kerja yang gampang adaptasi. Semua repot-repot ini ya tujuannya satu, mastiin sistemnya nggak kolaps dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, refleksi dan referensi akademik alias sintesis kita. Sebelum sesi ini kita sudahi, saya mau ngingetin lagi nih. Bedah masalah akademik yang udah kita bahas panjang lebar ini didesain secara khusus sebagai bahan pengajaran resmi. Materi ini sengaja disiapkan supaya kalian, rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar hukum online dimanapun kalian berada, bisa ngakses ilmu ini kapan aja. Jadikan ulasan ini sebagai referensi berharga buat nemenin perjalanan kalian mendalami hukum perbankan ya. Tentu aja, semua materi daging yang kita bongkar hari ini, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ibu Syarifah Nuri Siska udah meramu bahan ini dari rujukan-rujukan top. Mulai dari Undang-Undang Perbankan, regulasinya OJK, buku manajemen risiko karya Irham Fahmi, buku hukum perbankan nasional dari Hermansyah, sampai ke jurnal-jurnal akademik terkemuka. Ini bukti nyata kalau setiap poin analisis kita hari ini punya fondasi hukum yang sangat-sangat solid. Nah, sebagai penutup sesi akademik kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Di era perbankan digital yang perkembangannya secepat kilat sekarang ini, gimana sih caranya supaya kerangka kepatuhan hukum yang biasanya kaku itu bisa ikut berevolusi buat nangkal risiko operasional dan siber yang makin liar, tanpa pada akhirnya malah mencekik inovasi keuangan itu sendiri? Coba deh kalian renungkan, bahwa teori yang baru aja kita pelajari hari ini buat jawab tantangan itu. Teruslah kritis. Dan pastinya, sampai jumpa di bedah materi hukum kita yang berikutnya.